Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Yoga Pratama dengan NIM 200501110186. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal saya. Jurnal yang saya review adalah jurnal Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan, yang ditulis dan diteliti oleh Ali Zainal Abidin dan Muhammad Budi Dharma dari Universitas Pamulang. Email beliau yaitu alizainal1968@gmail.com. Nah, usaha mikro kecil menengah telah berkontribusi cukup besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan nasional. Jumlah UMKM berdasarkan data Kementerian Koperasi pada tahun 2015 kurang lebih sebanyak 57 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau biasa singkat PDB sebanyak 58,92%. Dan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 97,30%. Hal ini mengindikasikan keberadaan koperasi dan UMKM tidak bisa dipandang sebelah mata. Akan tetapi kurangnya profesionalisme koperasi dan UMKM dalam manajerial menyebabkan tidak terpromosikannya pengembangan koperasi dan UMKM. Pengembangan koperasi dan UMKM mutlak harus dilakukan seluruh stakeholder karena terdapat beberapa alasan kuat, yaitu yang pertama, bahwa koperasi dan UMKM merupakan sokok guru perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, yang kedua, koperasi dan UMKM merupakan bentuk usaha yang padat karya sehingga dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengatasi permasalahan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang ketiga, mengingat keterbatasan kemampuan manajerial dan permodalan, maka jenis usaha ini merupakan usaha yang cocok bagi perekonomian rakyat Indonesia karena merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama, yang artinya keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan sebagai pengambilan kebijakan usaha sehingga mendorong meningkatnya kemampuan manajerial, pengelolaan koperasi dan UMKM dan pada akhirnya mampu mengakses permodalan. Pada prinsipnya, modal utama perekonomian adalah kepercayaan. Jika telah tercipta kepercayaan baik dari internal maupun eksternal dari koperasi dan UMKM tersebut, maka sudah dipastikan koperasi dan UMKM khususnya di wilayah Kota Tangerang Selatan akan mampu berkembang secara lebih baik dan berkesinambungan. Nah, untuk metode penelitiannya, pada penelitian ini dilakukan pendekatan kualitatif di mana penulis menggunakan wawancara, observasi langsung ke lapangan dan analisis bahan-bahan tertulis sebagai sumber data utama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara deskriptif, yaitu dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, di mana penulis bermaksud untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM di wilayah Kota Tangerang Selatan. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2011 kembali dilakukan penyempurnaan melalui terbitnya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan. Adapun tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diatur melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011. Nah, Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana dan program kerja di bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Yang kedua, pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Nah, yang ketiga, pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka penyusunan program pengelolaan data dan informasi di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil dan memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha. Nah, yang keempat, penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan strategis dan teknis dalam pemberian bimbingan di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil serta memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha. Nah, untuk yang kelima, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis dalam pemberian bimbingan di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil serta memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha. Nah, yang ke 7. Pelaksanaan pelayanan fasilitator dengan pihak-pihak instansi pemerintah terkait, BUMN dan swasta dalam rangka peningkatan dan pertumbuhan koperasi
usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan dan administrasi kepegawaian serta keuangan. Nah, untuk visi dan misi nih, visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang karena ini diteliti pada tahun 2015, maka ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang pada tahun 2015, Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015. Untuk visinya sendiri adalah terwujudnya koperasi UMKM yang sehat dan berkualitas menjadi inovasi penggerak dan pendorong peningkatan perekonomian daerah. Dan untuk misinya di sini ada 5 misi, yaitu yang pertama meningkatkan dan mengembangkan sumber daya koperasi, kelembagaan koperasi. Yang kedua mengembangkan koperasi dan UMKM yang sehat berkualitas sebagai pendorong ekonomi kerakyatan. Yang ketiga mengembangkan jiwa kewirausahaan tangguh, mandiri dengan inovasi teknologi dan produk unggulan. Yang keempat, meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha dengan koperasi UMKM. Nah, yang kelima, mengembangkan sarana pemasaran, galeri, promosi, workshop yang inovatif. Selanjutnya adalah tujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Tujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan secara umum adalah menjadikan koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi dalam perekonomian di Kota Tangerang Selatan yang berdaya saing. Nah, untuk tujuan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM dapat dirumuskan seperti ini. Yang pertama, meningkatkannya pelayanan usaha di bidang koperasi dan usaha kecil menengah serta mendorong koperasi agar tumbuh dan berkembang di lingkungan yang kompetitif. Yang kedua, menciptanya iklim usaha yang kondusif bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Nah, yang ketiga, meningkatnya sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah. Yang keempat, tersedianya sumber pembiayaan dan simpan pinjam koperasi dan usaha kecil menengah. Nah, setelah tujuan tadi, kita harus tahu nih tujuan itu akan kita arahkan kemana. Nah, dari itu kita ada sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM dari Kota Tangerang Selatan sendiri. Nah, yang pertama adalah terwujudnya koperasi dan UMKM yang tangguh, profesional, dan mandiri yang mampu menstimulan dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya koperasi dan UMKM. Yang kedua, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan usaha koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan. Nah, yang ketiga, terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional dengan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah yang berkualitas. Yang keempat, optimalisasi sumber pembiayaan dan simpan pinjam koperasi dan usaha kecil menengah. Selanjutnya setelah ini kita akan tahu program Dinas Koperasi dan UMKM pada tahun 2015. Nah, yang pertama adalah adanya program umum. Seperti yang saya tuliskan di situ. Untuk program umum saya tuliskan di PPT itu ada 3. Nanti setelah lanjutannya saya taruh di deskripsi ya. Yang pertama adalah pelatihan bimbingan teknis keterampilan border bagi UKM. Waktunya April sampai Mei, tujuannya meningkatkan skill pelaku usaha border dan konveksi. Yang kedua, pengelolaan dan pengembangan jasa UKM. Yang waktunya itu Mei sampai Desember. Pada Mei Desember tujuannya peningkatan produktivitas masyarakat di setiap kecamatan. Yang ketiga, pengelolaan dan pengembangan usaha kuliner. Itu akan dilaksanakan pada Maret sampai Oktober yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku untuk usaha kuliner, khususnya manajemen usaha kuliner. Nah, yang keempat, bimbingan teknis pengelolaan limbah rumah tangga yang akan dilaksanakan pada Agustus. Ini tujuannya untuk menambah wawasan dan skill tentang pengelolaan limbah sebagai produk usaha. Nah, yang kelima adalah memfasilitasi pemasaran produk UKM. Waktunya berkelanjutan yang bertujuan memfasilitasi UMKM untuk memperkenalkan produknya setiap event Kota Tangerang Selatan. Nah, yang keenam adalah pelatihan peningkatan desain produk kerajinan dan kuliner dilaksanakan Maret sampai Oktober. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemasan dan ciri khas produk kuliner, makanan, serta kerajinan oleh UKM. Yang terakhir ini ada pelatihan pemanfaatan informasi dan teknologi yang akan dilaksanakan pada Mei sampai September yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk. Selain ada program umum tadi, kita ada juga program pendukung Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Yang pertama adalah kerjasama dengan pihak perbankan dalam membina UMKM pada setiap pelatihan akses permodalan. Yang kedua, mendorong stakeholder untuk membina pelaku UMKM dalam mendukung program pemerintah satu koperasi untuk membina 1000 UKM. Yang ketiga, bekerjasama dengan pihak perusahaan, swalayan atau bisa disebut Carrefour dan Alfamart, toko oleh-oleh untuk memajukan produk UMKM di setiap cabangnya. Yang keempat, melibatkan komunitas entrepreneur dalam membina UMKM baik secara teknis maupun manajemen kelembagaan UMKM. Nah, yang kelima, bekerjasama dengan Google melalui program portal UMKM dalam mendorong UKM untuk go online.
Nah, untuk data usaha kecil dan menengah Kota Tangerang Selatan sendiri, nanti seperti yang atas tadi, saya akan cantumkan di link deskripsinya di bawah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke permasalahannya. Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut UMKM di wilayah Kota Tangerang Selatan sendiri, di antaranya ini ada dua ya. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama nih, ada kurangnya permodalan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan satu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Yang kedua ada sumber daya manusia atau biasa disebut SDM yang terbatas dalam pengetahuan dan keterampilan. Sebagai besar, usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu, dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Yang ketiga ada lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Nah, usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga merupakan jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Kebijakan pemerintah yang menumbuhkan kembangan usaha mikro, kecil, menengah atau biasa kita sebut UMKM meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar. Yang kedua adalah terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah implikasi perdagangan bebas. Sebagaimana diketahui bahwa APEC tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini mau tidak mau UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar mutu yang diinginkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang keempat ada sifat produk dengan lifetime pendek. Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek. Yang kelima adalah terbatasnya pasar. Biasanya pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Nah, sekarang setelah ada permasalahan tadi, kita perlu ada strategi nih bagaimana cara mengembangkan UMKM. Yang pertama adalah penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan produser atau produk perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya. Yang kedua, bantuan permodalan. Untuk membantu peningkatan permodalan baik itu melalui sektor jasa finansial formal serta jasa finansial informal, skema penjaminan leasing dan modal usaha ventura. Contohnya pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dan dapat menggunakan lembaga keuangan antara lain koperasi perbankan, perusahaan pembiayaan dan lembaga pembiayaan lainnya. Yang ketiga adalah perlindungan usaha, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan atau biasa kita sebut win-win solution. Yang keempat adalah pengembangan kemitraan. Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Yang kelima adalah pelatihan. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usahanya. Selanjutnya adalah perlu dibuat lembaga khusus untuk UMKM. Lembaga khusus untuk UMKM yaitu suatu lembaga yang menangani masalah UMKM dan mencari solusinya. Untuk itu diperlukan lembaga khusus untuk UMKM. Yang selanjutnya adalah memantapkan koperasi.
koperasi yang telah ada perlu diperkuat untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagian anggotanya. Selanjutnya adalah mengembangkan promosi. Untuk mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Di samping itu perlu juga diadakan talkshow antara koperasi dengan mitra usahanya. Nah, dapat disimpulkan strategi pengembangan UMKM Kota Tangerang Selatan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Tangerang Selatan sudah cukup baik. Pengembangan UMKM yang selama ini berbentuk pelatihan, bimbingan teknis maupun workshop kewirausahaan yang diikuti oleh para pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan sudah memberikan efek positif bagi beberapa pelaku UMKM. Walaupun belum semua UMKM mampu mengimplementasikan apa yang sudah diberikan saat pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Inilah daftar pustaka ya dari jurnal yang saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.